Baik, kita lanjut membacakan bab tahrimul insan bi'ainihi au dabbatin, keharaman melaknati manusia atau bahkan hewan. Lagi-lagi Pak, sebenarnya tanpa agama juga kita tahu melaknati orang itu nggak baik Pak, karena menyakiti hati. Berbohong itu nggak baik karena ya menyembunyikan kebenaran, memanipulasi. Jadi sebenarnya tanpa agama pun kita tahu yang baik dan yang benar. Agama mengkonfirmasi kebaikan, dan agama memberikan janji balasan. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, kalau keburukan dibalas dengan keburukan, supaya kita termotivasi. Walaupun tanpa adanya pahala dan dosa, kita pasti tahu bahwa jujur itu baik, melaknati itu buruk. Tetapi agama mengapresiasi itu semua dan menjanjikan pahala. Toh dengan adanya pahala dan dosa, kita masih melanggar aturan dan kita masih malas melakukan kebaikan. Kira-kira begitu. Tapi lagi-lagi Pak, saya ingatkan bahwa kita ini orang awam Pak. Jadi kalau nanti kok yang dibaca dalam hadis kok kena saya gitu, kok saya banget, ya biasa saja Pak ya. Kita orang awam. Orang awam seperti kita berpotensi berdosa. Karena itulah ada mekanisme minta maaf dan taubat. Saya jangan khawatir, saya khawatir nanti setelah baca hadis itu orang malah disindir mulu sama Nabi. Ini Nabi marah-marah mulu, melarang mulu. Padahal sebenarnya ini adalah proses yang perlu kita lakukan supaya menjadi baik. Nah, ini hadis yang sesuai babnya adalah walaisa ala rajulin nadrun fi ma la yamlikuhu wa la'nul mu'mini kaqasrihi. Tidak boleh orang bernazar kalau tidak mampu dia lakukan, dan melaknati orang yang beriman dosa sebagaimana dosa orang yang membunuh orang yang beriman. Muttafaq alaih. Jadi ya, Nabi menghendaki mulut kita ini jangan melaknati siapapun. Nah, otokritik buat kita bersama ya Pak, otokritik buat kita bersama yang menganggap mencaci maki itu bagian dari jihad. Salah Pak ya, jihad itu jihad membela agama, dan ada aturan. Mencaci maki orang yang berbeda dengan kita itu bukan jihad. Baik, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah menyampaikan hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yambagi li siddiqin ayyakuna la'anan. Tidak seyogianya orang yang ingin disebut siddiq tapi mulutnya melaknati mulu. Tapi kan dia jelek Pak. Iya. Apakah jelek itu kita harus ikut jelek dengan dia? Dia jelek dengan amalnya, kita jelek dengan laknat kita, gitu kira-kira. Tapi kan dia salah, iya dia salah. Tapi apakah kita harus ikut jelek bersama dia? Dia jelek dengan kejelekannya, kita jelek dengan laknat kita. Oh, nah, tapi kan itu pilihan saja Pak ya. Nabi Muhammad memberikan pilihan lebih baik tidak melaknati. Tapi nanti kan, nanti ada bab yang menyatakan boleh melaknati Pak. Wah, ini senang bagi, kan gibah dilarang, tapi ada bab juga gibah boleh. Senang banget orang-orang. Tapi tentu harus ada alasan kenapa laknat boleh dan gibah itu boleh. Bab hadis selanjutnya. Wa Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tala'anu bi laknatillah. Jangan saling melaknati dengan laknat yang Allah punya. Al-Quran itu menyebut falaknatullahi alal kafirin, falaknatullahi alal zalimin. Allah melaknati orang-orang yang kafir, orang yang zalim, orang yang jahat. Allah juga melaknati Pak. Tenang saja bahwa kemudian Allah melaknati, Allah menghukum, itu bukan kemudian kita jadi orang yang harus melaknati dan menghukum, bukan. Tapi Allah melakukan, Nabi melakukan, iya. Makanya nanti ada bab boleh melaknati kalau ada alasan. Cuma alasannya jangan dilonggarin. Jadi yang sebenarnya nggak boleh jadi boleh gara-gara alasannya dilonggarinnya.
Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innal abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama. Enggak baca nih. Fatughlaqu abwabus sama dunaha summa tahbitu ila al-ardi fatughlaqu abwabuha dunaha summa ta'khudhu yaminan wa shimalan fa idza lam tajid masaghan raja' ila alladhi lu'ina. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin jelaskan makna laknat. Laknat itu adalah doa buruk buat orang lain. Laknat itu doa buruk untuk orang lain. Mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan cerai, mudah-mudahan gagal, itu doa buruk. Laknat tuh gitu kan. Jadi doa buruk. Nah, dalam hadis ini Abu Darda pernah mendengar Nabi, orang tuh kalau mendoakan buruk pada orang lain, doanya naik ke langit. Sampai di langit ternyata nggak diterima sama Tuhan. Karena yang naik ke langit itu ilaihi yas'adul kalim thayyib. Yang naik ke langit dalam tanda petik diterima Tuhan itu ungkapan baik, bukan doa buruk. Di langit ditolak, turun ke bumi juga menolak, ke kiri kanan nggak bisa, lalu doa itu balik lagi pada orangnya. Maka orang-orang yang banyak membuat kata doa-doa buruk buat orang lain, itu nanti tiba-tiba dia apes saja gitu. Mungkin gitu. Mungkin. Lagi-lagi ini pengingat Nabi buat kita sampaikan ke orang-orang kita. Jadi kata Nabi, ketika di langit doa buruk ditolak, bumi menolak, dia langsung menuju orang yang dilaknati. Misalnya saya melaknati botol ini, anggaplah manusia. Maka doa itu akan masuk ke dia. Kalau ternyata dia memang layak didoakan buruk, sudah akan diaminkan dan terjadi. Tapi kalau ternyata dia tidak layak didoakan buruk, doanya akan balik kepada yang ngomong. Saya nggak tahu orang-orang yang banyak menggunakan kata-kata buruk dalam ucapannya, apakah dia bisa bahagia? Nggak tahu. Tapi kayaknya sih yang bahagia yang kayak kita aja gini, yang hidupnya biasa saja tanpa harus menyakiti orang lain.